Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar menerapkan hukum tajwid kebacaan surat Al-Kautsar. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita bacakan terlebih dahulu. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan di sini ada dua hukum. Yang pertama menggunakan dari bacaan i ke na. Kenapa bisa digunakan? Karena nun yang bertasdid itu adalah merupakan salah satu daripada huruf gunnah ya. Maka dari itu cara membacanya itu harus ditekankan serta digunakan ya. In seperti itu. Jadi ditahan dulu ya. Inna. Nah, hukum yang kedua itu dari bacaan na-nya dihukumi mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i lalu di depannya ada hamzah atau alif di lain kalimat ya, atau di lain kata. Jadi antara kalimat inna dan kalimat a'taina. Jadi hamzah yang ada di depannya itu adalah ada di kalimat a'taina ya, di kalimat yang kedua. Nah, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil. Dan cara membacanya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 5 harokat. Contoh yang 2 harokat ya. Inna. Contoh yang 4 harokat. Inna. Contoh yang 5 harokat. Inna a'tayna. Perhatikan di sini dihukumi mad tabi'i atau mad asli ya, dibacanya 2 harokat, tandanya ada fathah berdiri ya, seperti ini. Dibacanya 2 harokat. A'tainakal. Perhatikan alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah karena ada alif lam di depannya merupakan salah satu daripada huruf qamariyah, kaf ya. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dijelaskan atau zahirkan ya, karena ada tanda sukun seperti ini ya. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan di ujung bacaan ini atau di ujung ayat ini ada huruf ro yang berharakat fathah. Sekaligus ketika diwakafkan ya, maka dihukumi ro tabkhim atau ro yang dibaca tebal ya. Yaitu salah satunya adalah ro yang berharakat fathah. Baik itu disukunkan, sukun karena wakaf atau sukun karena wasol, itu dibacanya tetap harus ditebalkan ya, atau ditabkhimkan. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu. Baik, selanjutnya Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama di sini membaca huruf hamzah fa ya. Cara membaca huruf al-hamzah itu adalah harus ada nafas yang mengalir keluar ya. Fa. Baik itu ketika sukun maupun ketika berharokat ya. Fasol ada tekanan dari shad ke lam ya, karena lam di sini adalah huruf yang bertasdid. Fasholli li rabb. Nah, ini juga sama ro tafkhim ya, karena ro di sini berharakat fathah. Jadi dibacanya harus tebal atau ditafkhimkan ya. Sekaligus ditekankan ke huruf ba yang ada di depannya, karena huruf ba di sini adalah huruf musyaddad atau huruf yang bertasdid ya. Li rabbika wanhar. Nah, perhatikan ada nun
Ada nun sukun lalu di depannya merupakan salah satu huruf izhar. Di sini ha ya. Nah, maka cara membaca nun sukun yang ada di sini itu harus dizohirkan atau dijelaskan ya. Suara nun sukunnya wan hal seperti itu. Jadi tidak boleh disamarkan ya. Harus dijelaskan karena berhadapan dengan huruf izhar ha ya, izhar halki. Terus yang selanjutnya yaitu huruf ro. Di sini sukun ya, ketika sukun. Terus sebelum ro sukun tersebut ada huruf yang berharakat fathah yaitu ha ya. Maka cara membaca ro yang ada di sini ketika diwakafkan itu harus dibaca tebal atau ditafkhimkan ya. Wan hal seperti itu. Baik, selanjutnya inna syani'aka huwal abtar. Baik, yang pertama di sini ada huruf gunnah yaitu nun musyaddad atau nun yang bertasydid ya. Maka cara membacanya harus ditekankan dari bacaan i ke na ya, sekaligus digunakan atau didengungkan, ditahan ya. Inna sya. Nah, ketika membaca sya maka di sini harus dipanjangkan 2 harokat karena ada harakat fathah sya ya, lalu berhadapan dengan alif sukun seperti ini, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Inna syani'aka huwal. Perhatikan ada alif lam di depannya merupakan salah satu huruf komariah, maka alif lam di sini dihukumi alif lam komariah dan cara membacanya itu harus dijelaskan ya, karena ada tanda sukun seperti ini ya. Huwal seperti itu. Huwal abtar, ba yang merupakan salah satu huruf qalqalah. Nah, maka di sini posisi huruf qalqalahnya itu yang pertama ketika sukun ya, ada tanda sukun, lalu yang kedua adanya di tengah-tengah bacaan. Nah, maka dihukumi qalqalah sugro ya. Karena jika huruf qalqalah tersebut posisinya ada di ujung ayat atau ada di ujung bacaan, maka dihukumi qalqalah kubro. Nah, jika adanya di tengah-tengah bacaan, maka dihukumi qalqalah sugro. Dan cara membaca qalqalah sugro itu sama, harus dipantulkan, tetapi pantulannya itu dengan pantulan yang standar ya, yang sederhana. Huwal abtar seperti itu. Perhatikan bacaan di sini diakhiri dengan huruf ro yang berharakat domah seperti ini ya. Maka dihukumi ro tabkhim atau ro yang dibaca tebal. Jadi cara membaca ro yang ada di ujung ayat ini harus ditebalkan ya. Sekali lagi kita bacakan inna syani'aka huwal abtar seperti itu ya. Shadaqallahul azim. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.